Bagi teman-teman yang nanya, kenapa aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta? Jadi alasan pertamanya udah jelas ya, karena kita tahu 70% perputaran ekonomi di Indonesia adanya di Jakarta. Nah, memang ada koneksi dari internet, tapi ada satu hal yang menurutku nggak akan bisa didapat kalau misalkan kalian masih tinggal di daerah, yaitu adalah SDM-nya. Kalau kita lihat ya dari populasi orangnya, marketnya seperti apa, itu mungkin cenderung berbeda, tapi dengan ada online kan memang tidak ada keterbatasan. Cuman memang menurutku tetap SDM-nya itu masih kurang banget kalau misalkan kita tinggal di daerah. Makanya aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan seluruh bisnisku itu akan aku integrasikan di Jakarta ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan bukan cost tour, jadi home tour ya, karena ini adalah rumah yang akan aku jadikan buat ngurusin seluruh pekerjaan aku, dan aku tinggalnya juga sama teman-temanku di sini. Jadi di sini itu aku tinggal berlima. Ada 2 karyawanku dan 2 orang partnerku yang ngerjain di Oyas Cloud Kitchen, dan aku sendiri juga tinggal di dalam sini. Nah oke, mungkin ada beberapa pertanyaan dari kalian alasan kenapa rumah ini yang dijadikan tempat buat aku tinggal, karena di sini tuh sudah full furnish. Jadi ini tuh bener-bener cakep banget dalamnya. Kita akan lihat secakep apa dalamnya itu. Kita masuk dari depan yuk. Nah, kita udah sampai di tempatnya. Ini lantai satunya ya teman-teman ya. Jadi memang begitu masuk ini kan sebenarnya kan dulu ruangan kosong ya. Cuman aku pikir ini dijadikan tempat untuk kantor. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngerjain itu semua di sini semua. Jadi dari teman-temanku semua, terus habis itu karyawanku. Jadi kalau misalkan kerja kita kumpul jadi satu supaya nyaman gitu. Nah, yang aku suka teman-teman dari rumah ini, kalian lihat ya, dari ujung sampai ujung itu bener-bener semuanya fully kaca. Ini ya yang ngebedain kalau rumah itu terasa hawanya enak sama enggak. Ketika kalian bikinnya itu banyak kaca, udaranya itu pasti seger banget. Jadi kalau pagi-pagi biasanya kita nggak nyalain AC karena bener-bener seluruh sirkulasinya tuh dingin banget. Ini pinter banget sih arsiteknya. Jadi kalau kita ngelihat di sini kita jadiin tempat buat kantoran. Oh ya, terus habis itu di belakang sini, di sini biasanya karyawanku tuh ada yang suka ngerokok, makanya ditaruh di sini supaya dia bisa ngerokok sambil ngerjain. Untuk bagian dalamnya sini ya, di sini tuh udah rapi banget. Kalau teman-teman lihat detailing dari arsiteknya tuh bagus banget, karena ini sebenarnya buat tempat masukin galon. Terus kalau teman-teman perhatikan lagi, seluruh kabel-kabelnya itu ditaruh di sini semua tuh. Ini bukan ini kabelnya di sini. Kabel-kabelnya tuh di sini semua, jadi nggak kelihatan kotor tuh. Pinter banget, dia bener-bener taruh di sini supaya nggak kelihatan kotor gitu, nggak kelihatan jelek. Nah, dari sini langsung masuk ke dapurnya. Jadi dapurnya itu bagus banget. Sesuai. Jadi kalau kita waktu mau lapar langsung bikin Indomie langsung bisa di sini. Nah, kalau teman-teman lihat ada yang kurang dari sini tuh, ada yang satu yang kurang. Ininya deh, apa namanya, tempat masaknya itu terlalu mepet dengan tembok. Terus juga kalau teman-teman perhatikan tempat masaknya ini dekat sama stop kontak. Jadi kita sendiri pun akhirnya nggak pernah masak ya di sisi sini karena nggak bisa dipakai. Akhirnya kita maksanya di sini. Dan ya jadi nggak kepake lah. Jadi teman-teman kalau misalkan buat teman-teman ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman ya. Kalau bikin rumah itu dibikin banyak kacanya. Terus kalau teman-teman lihat permainan lampunya itu bagus banget ya. Ya kalau main dari sekarang itu bikin rumah apapun paling bagus kalau pakai lampunya itu adalah lampu yang downlight. Jadi spotlight gitu memang titiknya banyak dan biayanya juga tinggi. Tapi kesannya tuh jadi lebih warm, lebih hangat, lebih kesannya kayak hotel-hotel. Nah lanjut ya. Terus ini udah lengkap semua ya. Ini nggak dapat. Ini kita beli sendiri semua. Cuman yang di sini tuh udah dipasang-pasangin semua. Tuh. Nah di sini kita udah stok Indomie, stok makanan. Terus habis itu panci rice cooker. Piring sendok semua udah taruh di sini rapi. Jadi kalau buat temen-temen yang lapar-lapar biasanya kita taruh di sini. Dan kenapa kursinya banyak? Sebenarnya biar kita ini kan, aku tahu ya sebagai orang kreatif itu suka yang namanya tuh pindah-pindah. Dia nggak suka
duduk di satu tempat. Makanya kita kadang pindah keluar, kadang pindah ke dalam, kadang pindah ke lantai atas. Udah nyaman banget. Nah, terus ini kamar yang pertama. Ini kamar temanku. Tapi dikunci, dia lagi pergi. Jadi kita nggak bisa masuk. Cuman ya kamarnya standar aja, ya biasa aja. Cuman nanti kita lihat kamar itu hampir sama kayak tempatku sih. Tapi yang bagus ya teman-teman, sekali lagi yang bagus itu adalah sirkulasinya, karena di bagian sisi kanannya itu bener-bener udaranya enak. Terus habis itu di bagian belakangnya itu juga sirkulasinya enak banget. Jadi kalau teman-teman siang pun sebenarnya nggak pakai AC itu cukup dibuka aja, itu bener-bener udah nyaman banget. Nah, ada satu hal yang menurutku tuh nggak kepikiran tapi ternyata tuh penting banget. Nah, ini ya, itu adalah keran di belakang sini. Jadi kalau biasanya aku bikin rumah tuh nggak kepikiran ada keran di belakang. Dulunya aku juga mikir ini buat apa ada keran di belakang, tapi ternyata tuh penting juga. Jadi kalau kita biasanya mau ngepel-ngepel, kalau kita ngambilnya air dari sana itu kan biasanya basah-basah tuh, lantainya basah-basah. Tapi kalau di sini dia sengaja taruh di sini supaya nanti kalau kita ngepel airnya tuh basahnya langsung turun ke sini. Jadi di lantainya nggak basah-basah lah. Jadi ini buat lantai satunya, dan cukup seneng banget karena kerjainnya PW banget, dari pagi sampai malam itu nggak kerasa kalau misalkan kita kerjain tugas atau apa segala macam. Kita coba masuk ke lantai 2-nya guys. Oh ya teman-teman, aku belum kasih tahu kalian, di rumah ini sebenarnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ruangan. Nah, yang ruangan pertama dipakai buat temenku, terus habis itu ruangan di atas itu satunya buat kamarku, satunya lagi buat studio, satunya lagi kamarnya temanku, satu lagi buat karyawanku lagi. Jadi udah ada 5 kamar, udah pas banget. Kita nggak bisa nambah orang lagi. Terus habis itu di sini teman-teman ya, ini ada toiletnya. Toiletnya juga bagus banget ya teman-teman. Tuh, yang aku senang dari sini sih sebenarnya kita udah nggak perlu renov lagi. Memang agak mahal ya, agak lebih mahal dibandingkan dengan kalau kita cari rumah-rumah yang lain. Cuman menurutku ya sama aja sih, ujung-ujungnya bakal sama aja. Kalau misalkan kita sewa rumah, tapi kita harus renov ulang lagi dari awal, nanti akan makan biayanya yang cukup sama. Dan karena kita nggak tahu juga kita tuh bakal berapa tahun ada di Jakarta, jadi ya kita coba dulu kita sewa di sini. Kita nggak perlu renov banyak-banyak, yang penting udah nyaman gitu. Jadi, nah yuk kita langsung masuk ke lantai 2-nya. Nah di lantai 2 ini sebenarnya tangganya tuh cukup kecil ya. Terus yang menurutku agak kurang di sini adalah dia nggak ada railingnya. Apalagi untuk tangga yang kecil ini, kebanyakan tuh orang tuh bakal megang-megang karena nggak seimbang ya, nggak ada pegangan. Ujung-ujungnya ini pasti akan ngecap-ngecap tangan. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau misalkan membuat rumah juga perlu diperhatikan tuh kayak gitu-gitu ya. Nah, kita sudah sampai di lantai 2-nya. Jadi ada 2 ruangan. Yang ruangan pertama ini kamarku. Kalian masuk aja deh biar kalian tahu ruangan kamarku tuh kayak gimana. Nah, kamarku tuh sebenarnya cukup simple ya. Jadi aku cuma nambahin 1 kasur aja, terus habis itu kasih 1 lampu udah cukup. Terus ya udah cuman kursi doang. Baju-baju juga taruh di sana. Udah nggak perlu beli lemari lagi karena bajuku juga cuma dikit ya. Karena memang nggak gitu sering belanja. Terus oh ya, ini mungkin teman-teman kalau mau lihat ya, ruangannya tuh lampunya kayak gini. Jadi bagus banget ya, ruangan lampunya juga bagus, enak buat di ngerjain. Cuman ya itu, aku sih kayaknya lebih banyak ngerjain itu di bawah sih. Jadi mungkin keseharianku ya cuma di bawah aja. Kalau tidur, udah tidur, habis itu besok pagi jam 7 itu biasa udah ke bawah gitu. Nah ini studioku, cuman belum jadi ya. Oh ya, kamar pun ini pun juga belum ada dipan ya. Lagi dipesan tapi belum sampai. Mungkin nanti kita bikin home tour yang kedua ya. Ini dia. Ini adalah studioku. Nah, studioku ini udah lengkap ya. Semuanya ada TV-nya juga. Terus habis itu pencahayaannya udah bagus. Cuman jeleknya satu. Ini suaranya gema banget. Mungkin teman-teman kalau denger sini agak gema banget nih suaranya. Nanti rencananya kita bakal kasih peredam supaya suaranya tuh nggak terlalu gema kayak gini. Dan TV-nya nanti bakal tancap di sana, dia udah connect juga sama HP. Jadi kalau kita mau ngadain podcast sama teman-teman yang sudah berhasil beli propertinya, wah enak banget pasti di sini. Nanti kita bakal undang teman-teman yang udah berhasil ya. Terus ini masih juga belum didekor, nanti bakal didekor supaya jadi kayak bener-bener studio yang proper banget. Nah nanti
bakal seru banget. Terus juga kita udah sediain PS5 juga, kalau misalkan bosan-bosan kita bisa main PS5. Jadi ini buat studionya cukup nyaman. Biasa kita ganti-ganti ya, ganti-ganti mood. Walaupun kita memang cuma berlima, tapi kita tuh karena orang-orang kreatif jadi soalnya bosenan. Kadang kita di bawah, kadang kita di sini, atau kadang kita bisa di luar juga. Nah, ini kurang lebih untuk studionya. Kita akan masuk ke lantai 3-nya ya guys. Nah, untuk kamar mandinya dia juga ada satu lagi di lantai 2. Jadi lantai 1 itu satu kamar mandi. Yang lantai 2 juga sama ya. Kamar mandinya kayak gini. Aku suka banget sih moodnya dia punya granit ya. Dia tuh ada ukirannya tuh yang menurutku cakep banget. Nah, jadi teman-teman mungkin ini bisa jadi referensi nih kalau misalkan teman-teman mau buatin rumah dari ukiran granitnya, terus habis itu pencahayaan yang warnanya itu selalu ada mainan, terus habis itu ada levelingnya di setiap kamar mandi, setiap kamar. Cakep banget. Jadi di sini tuh betah banget lah. Tinggal di sini betah banget. Nah, coba kita ke lantai atas ya. Nah, di sini tuh sebenarnya di lantai 3 ini tempatnya temenku. Jadi kita akan masuk di tempatnya temenku nih, paling bagus kamarnya, paling istimewa. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya tuh kamarnya tuh udah bagus banget ya. Jadi bener-bener udah full, seluruh perabotannya tuh udah dapet banget. Nah, kalau dari sini kita lihat ya, semua tempatnya itu sudah terpasang. Cuman karena ya tinggal memang cowok ya, jadi cuman dipasang segini doang, sisanya nggak kepake gitu kan. Terus juga paling bagusnya itu dia udah ada balkonnya. Jadi kalau misalkan dia bosen bisa langsung ke balkon buat nongkrong di sini. Jadi udah PW banget. Nah, yang paling penting kamar mandinya guys. Gila banget ya tuh. Kamar mandinya tuh super mewah banget dan aku seneng banget tinggal di sini karena yang pertama itu furniture memang sudah lengkap ya. Jadi kita nggak perlu ngerenov sampai besar-besaran. Aku pun kemarin punya pilihan antara mau renov rumah yang kita anggap murah tapi kita renov habis-habisan atau langsung yang sebagus ini. Kita punya pikiran itu, cuman kalau misalkan rumahnya harus direnov gede-gedean itu kan butuh waktu sekitar 3 bulan 4 bulan. Nah, kita pikir udahlah sayang-sayang kalau misalkan kita masih harus renov. Terus juga renovnya kan nggak bisa kita cabut juga kan. Ya memang ujung-ujungnya bakal sama sih hasil sewanya sama itunya. Cuman akhirnya kita mutusin ya udahlah kita langsung jadi aja biar nggak ribet, biar nggak pusing juga. Dan ini juga kamarnya bentuknya kayak gini. Udah PW banget, ini udah bener-bener PW banget. Tuh warna lightingnya tuh juga udah bagus banget ya. Semuanya dia pakai warna kuning, jadi kesannya tuh bener-bener warm banget kalau misalkan kalian tinggal di sini. Nah, mungkin sekian home tour kali ini. Memang nggak bisa detailin satu-satu karena menurutku masih kurang banget, masih banyak yang harus diisi ya teman-teman. Nanti aku bakal ngisi yang pokoknya kelihatan akan lebih rapi kalau misalkan studioku udah datang. Terus habis itu kayak dipan sama mainan-mainan kecil-kecilnya tuh kalau udah datang mungkin aku akan bikin home tour yang kedua karena menurutku desainnya dia tuh udah bagus banget, cantik banget. Kalau misalkan udah full furnish, udah sama semuanya barang-barangku datang, itu pasti jauh lebih senang sih. Jadi nanti aku bakal bikin video yang part keduanya. Mungkin segitu dulu, ini home tour pertamaku dan semoga dari sini aku bisa jadi jauh lebih semangat untuk membuat konten-konten lagi dan membagikan edukasi buat kalian semua. Thank you buat yang sudah nonton. Jika kalian mau dijelaskan tentang apa lagi, teman-teman bisa langsung ngobrol di kolom komen. Oh ya, besok untuk next videonya itu aku bakal jelasin feng shui-nya. Sebenarnya rumah ini feng shui-nya bagus atau enggak, terus kira-kira ada apa aja yang sebenarnya harus diperhatikan ketika kalian membuat rumah buat kalian tinggalin, dan apakah cocok dengan sionya kalian untuk bisa masuk ke rumah ini. Nanti semuanya aku bakal jelasin dan bahas lebih detail di video yang kedua. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.